Hai, kembali lagi di Cactus Eden Channel, dan di video kali ini gue bakalan lanjut tentang cerita seri Gensoki volume ke-25. Ya, video ini adalah kelanjutan dari video gue sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum mendengarkan, bisa kalian cek dulu video gue sebelumnya dan lanjut di video ini. Dan nggak usah lama-lama lagi, kita mulai saja untuk videonya. 3, 2, 1. Oke, cerita kembali lagi sebelum Aisyah melancarkan serangan terakhirnya. Di atas langit, Riz saat ini sedang memperhatikan pertempuran. Mulai dari memikirkan kemanakah Celia pergi dan mengapa Miharu yang tiba-tiba berubah. Hingga akhirnya Riz pun berkesimpulan bahwa Dewa Bijaksana Lina pasti terlibat dalam hal ini. Namun jika Lina terlibat, seharusnya Lina bisa mengalahkan golem yang dia kirim. Terus memikirkan situasi ini, Riz pun menduga bahwa Lina mungkin juga sudah menyiapkan jebakan. Jadi karena itulah, untuk rencana cadangan, Riz pun memutuskan untuk mengaktifkan golem yang kedua. Dan kali ini, perintah untuk golem itu adalah untuk menghabisi para pahlawan maupun bangsawan. Kemudian, sementara itu, di waktu yang sama saat Riz mengaktifkan golem kedua, Celia dan Miharu masih tengah dalam pencarian Ryo. Ya, merasakan getaran kuat dari arah atas, Celia pun menjadi lebih khawatir. Dan lalu, Celia bertanya ke Miharu, bukankah akan lebih baik jika salah satu dari mereka membantu Aisyah? Namun hal itu kemudian dijawab Miharu bahwa itu tidak akan berguna. Jika itu adalah 1000 tahun yang lalu, dia mungkin bisa mengalahkan golem itu. Akan tetapi, dengan tubuhnya saat ini, dia tidak bisa mengalahkan golem. Jadi karena itulah, supaya masa depan yang buruk tidak terjadi, mereka harus secepatnya untuk memanggil Ryo ke sini. Mendengar perkataan Miharu, Celia pun mulai memikirkan tentang masa depan yang akan terjadi. Yang lalu, hal itu dijelaskan Miharu bahwa masa depan adalah serangkaian kemungkinan yang bisa terjadi. Dan Miharu tidak bisa menjelaskan secara detail. Karena jika seseorang mengetahui masa depan yang akan terjadi, maka orang itu akan mencoba merubahnya sesuai dengan keinginannya. Dan hal itu juga berarti akan mengabaikan usaha yang sudah dilakukan oleh orang lain. Mengetahui setiap kemungkinan masa depan adalah ranah dari para dewa. Selain itu, jika manusia ingin mencoba melakukan hal yang sama, hal itu akan malah membakar otak mereka sendiri, mengingat jumlah informasi yang besar yang harus diolah di dalam otak. Ya, setelah menjelaskan beberapa hal mengenai konsep kemungkinan masa depan, Miharu pun akhirnya berhasil menemukan koordinat pasti dari Ryo. Dan dengan ini, sihir pemanggilan pun akan segera digunakan. Sementara itu, di atas istana kerajaan Galar, melihat serangan terakhir Aisyah, Satsuki dan yang lainnya nampak terlihat senang. Ya, dengan serangan besar milik Aisyah, mereka seharusnya sudah memenangkan pertarungan. Akan tetapi, raut wajah mereka tiba-tiba langsung berubah. Karena tidak hanya golem yang dilawan Aisyah ternyata masih hidup, ternyata muncul golem kedua di atas langit. Dan golem itu nampaknya langsung melesat ke arah mereka. Melihat ini, Raja Francois pun langsung memerintahkan para penyihir istana untuk membuat penghalang. Sementara Kouki langsung melesat maju untuk memberikan serangan. Namun secara tiba-tiba, tinju golem itu sudah berada di depan kepala Kouki. Untungnya, dengan pengalaman pertempurannya, Kouki masih bisa menahan serangan golem dengan katananya. Namun meskipun begitu, Kouki masih saja terkena serangan kedua dari golem. Kemudian, berbeda dari sebelumnya, kini golem itu juga menyerang menggunakan ekornya. Dan apa yang hanya bisa dilakukan Kouki hanyalah menangkis serangan itu. Tidak ada kesempatan untuk menang, Kouki pun menyuruh semua orang untuk segera pergi. Sementara Kouki, Kayoko dan Aeria akan mengulur waktu untuk mereka.
Ya, meskipun sudah mendapatkan sihir penguat tubuh dari Miharu sebelumnya, namun mereka bertiga nampaknya masih sangat kesulitan untuk menangkis serangan golem. Bahkan serangan golem yang tidak berhasil mereka tahan sudah menghancurkan sihir penghalang yang dibuat sebelumnya. Tidak tahan dengan situasi yang sudah terjadi ini, Satsuki pun mewujudkan senjata ilahinya. Dan dengan gerakannya, Satsuki pun mulai menyerang golem. Menanggapi Satsuki, Liselot, Christina, dan Charlotte menggunakan sihir mereka untuk membantu Satsuki. Namun nampaknya serangan Satsuki tetap tidak berguna. Malahan dalam sekejap mata, ekor golem sudah menembus dada Satsuki dan juga membanting tubuh Satsuki hingga tergeletak dan tidak bergerak. Melihat ini, Masato pun mulai menjadi sangat marah. Tetapi untuk saat ini mereka tidak bisa melakukan apapun. Bahkan mereka juga tahu mereka tidak bisa lari. Hingga akhirnya ada sebuah pilar cahaya yang tiba-tiba muncul dari sudut taman istana. Melihat pilar cahaya yang baru saja muncul, Christina pun merasakan perasaan seperti saat dia melihat sihir pemanggilan cahaya pahlawan. Dan saat ini dari dalam pilar cahaya itu muncul seorang pria dan juga gadis kecil di sampingnya. Yah, Ryo dan Sora telah berhasil dipanggil. Dan meskipun bingung dengan apa yang sudah terjadi, namun Ryo menyadari bahwa dia telah kembali ke kastil kerajaan Galar. Akan tetapi wajah Ryo langsung menjadi muram ketika dia melihat kondisi Satsuki dan juga yang lainnya. Sementara di sebelahnya, Sora menjadi kaget dengan keberadaan golem. Mengambil tindakan, Ryo pun langsung menggunakan topengnya dan segera melesat untuk menolong Satsuki. Ya, meskipun golem itu langsung menyerang Ryo dengan kekuatannya, Ryo berhasil menangkis setiap serangan dari golem. Dan lalu setelah membawa Satsuki ke Charlotte dan yang lainnya, Ryo pun meminta Sora untuk membantu Aisyah. Sementara Ryo akan menghadapi golem yang ada di depannya. Ya, mendengar perintah Ryo, Sora pun mengatakan untuk berhati-hati. Karena golem yang mereka lawan ini adalah golem yang diciptakan oleh Dewa Bijaksana. Melihat Sora yang akan pergi, golem yang ada di depan mereka langsung menyerang menggunakan bulu pisau. Akan tetapi, Ryo langsung menepis semua serangan itu. Dan dengan aura dingin, pertarungan Ryo pun akhirnya segera dimulai. Sementara itu, di sisi lain, dengan mewujudkan beberapa tubuh naganya, Sora langsung menghantam golem yang ada di depan Aisyah. Melihat golem yang terpental sejauh 10 meter akibat serangan Sora, Sarah dan yang lainnya nampak terlihat takjub. Sementara Sora langsung meminta Aisyah untuk pergi ke tempat Ryo saja, mengingat di sana ada beberapa orang yang perlu untuk dilindungi. Mempercayai Sora, Aisyah pun meminta Sarah dan yang lainnya untuk ikut pergi bersamanya. Namun Sarah, Alma, dan Orbia merasa bukankah mereka tidak boleh meninggalkan gadis kecil sendirian untuk melawan golem. Menanggapi perkataan mereka, Sora pun menyuruh mereka bertiga untuk segera pergi saja, karena mereka bertiga hanya akan menghalanginya. Ya, meskipun mendengar perkataan kasar Sora, mereka bertiga masih nampak terlihat ragu. Namun dalam sekejap, golem yang mereka lawan tiba-tiba muncul dan langsung melancarkan serangan tinju. Namun dengan lengan naganya, Sora berhasil menangkap tinju golem secara langsung. Dan dengan kekuatan yang sama, Sora juga melancarkan serangan balasan. Melihat perbedaan kekuatan mereka dengan Sora, meskipun merasa kesal, Sarah dan yang lainnya pun akhirnya pun segera pergi. Sementara Sora memulai pertarungannya dengan golem yang ada di depannya. Namun tanpa diduga, dari arah istana ada pilar cahaya yang muncul sekali lagi. Tetapi berbeda dengan pilar cahaya yang memanggil Ryo dan Sora sebelumnya, pilar cahaya kali ini terlihat lebih transparan. Dan pilar cahaya itu kemudian juga membentuk sebuah penghalang yang menutupi seluruh kota. Melihat ini, Sora pun mulai bertanya-tanya apakah pilar itu adalah perbuatan Lina. Atau mungkin ada dewa bijaksana yang lainnya yang terlibat dalam hal ini. Sementara itu, di waktu yang sama, tepatnya di luar penghalang, Riz nampaknya terlihat cukup kesal.
karena dia nampaknya sudah memastikan bahwa Dewa Bijaksana Lina memang terlibat dalam situasi ini. Saat ini, Riz bisa saja menghancurkan penghalang yang baru saja muncul jika dia mengerahkan golem ketiganya. Namun masalahnya, Riz tidak tahu apakah ada perangkap lainnya dari Lina. Terlebih, Rio dan Sora juga sudah ada di sini. Ya, Rio bukanlah Raja Naga yang dikenal Riz 1000 tahun yang lalu. Namun meskipun begitu, Riz masih belum tahu seberapa besar kekuatan yang mampu digunakan oleh Rio. Jadi karena itulah, Riz kemudian memutuskan untuk mengamati pertarungan ini saja dan melihat apa yang akan dilakukan oleh Lina selanjutnya. Kemudian cerita berpindah lagi ke tempat Celia dan Miharu. Saat ini Celia menanyakan sihir apa yang baru saja Miharu gunakan. Yang lalu dijawab oleh Miharu bahwa itu adalah sihir pelindung, yang mana hal itu akan mencegah munculnya musuh baru. Sementara Rio dan Sora yang sudah ada di dalam pelindung akan menyelesaikan masalah sisanya. Dan kini selama mereka menjaga kestabilan pelindung, Miharu menawarkan bahwa dia akan menjawab setiap pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh Celia. Menanggapi hal ini, Celia pun bertanya mengapa Miharu seperti bukan Miharu yang dia kenal. Dengan nada yang sedikit merasa jijik, Miharu pun mengatakan jangan samakan dia dengan Miharu yang dikenal oleh Celia. Karena meskipun menggunakan tubuh Miharu, dia adalah orang yang berbeda. Ya, mengetahui orang yang di depannya saat ini adalah Dewa Bijak Lina, Celia pun melanjutkan pertanyaannya, yang kini mengenai ingatan orang yang berinkarnasi. Yang lalu dijawab Lina bahwa tidak semua orang yang berinkarnasi akan kehilangan ingatan mereka, karena hal itu bergantung dengan jenis sihir yang dipakai sebelum berinkarnasi. Dalam beberapa kasus lain, ada ingatan kehidupan sebelumnya yang sudah diatur akan muncul setelah beberapa waktu. Akan tetapi dalam kasus Lina, dia tidak berinkarnasi, melainkan dia menggunakan jenis sihir untuk merasuki Miharu. Jadi karena itulah dia tidak bisa menggunakan kekuatan transendennya seperti dulu. Ya, karena sudah memastikan bahwa orang yang ada di dalam Miharu adalah Lina, kebingungan Celia pun akhirnya sudah hilang. Namun, Lina kemudian mengatakan bahwa meskipun jika Miharu memiliki kekuatan, hal itu tetap tidak akan berguna, mengingat kepribadian Miharu yang bisa dikatakan lemah. Ya, meskipun berada di dalam tubuh Miharu, Lina nampaknya tidak menyembunyikan kekesalannya terhadap Miharu sama sekali. Selain itu, meskipun Celia tidak mengingatnya, namun Lina juga mengatakan bahwa Celia sebenarnya juga merupakan reinkarnasi dari muridnya. Ya, keluarga Claire memang adalah keluarga penyihir terkenal. Namun naluri sihir yang luar biasa milik Celia adalah karena jiwa murid Lina yang menyatu dengan Celia. Dan alasan mengapa Celia tidak memiliki ingatan murid Lina adalah karena murid Lina tidak ingin membawa ingatannya setelah berinkarnasi. Atau mungkin ingatan itu akan dibuat muncul pada waktu tertentu. Yang mana hal itu menjelaskan tentang mengapa Celia bisa mempelajari sihir baru dan mengembalikan ingatannya tentang Rio dan Aisyah. Memahami hal ini, Celia pun lalu bertanya lagi apakah mereka bisa menggunakan cara seperti ini untuk mengembalikan ingatan teman-temannya tentang Rio. Yang mana hal itu langsung dijawab Lina bahwa itu tidak bisa. Namun mereka masih memiliki cara lain, yaitu dengan menggunakan celah dari aturan Tuhan untuk mengembalikan ingatan teman-teman mereka. Jadi karena itulah Celia harus fokus untuk membantu Lina saat ini. Mendengar itu, Celia pun nampak terlihat cukup lega. Namun meskipun begitu, Celia masih khawatir apakah Rio dan Sora akan sulit melawan golem. Yang lalu, hal itu dijawab Lina bahwa para golem itu cukuplah merepotkan, karena mereka bisa meregenerasi kerusakan mereka. Namun dengan adanya Raja Naga, mereka seharusnya bisa mengalahkan golem. Karena Raja Naga memiliki kemampuan pemusnah yang sangatlah luar biasa.
Namun meskipun begitu, menggunakan kekuatan transcendent akan menimbulkan hukuman dari Tuhan. Dan meskipun menggunakan topeng, topeng itu pastinya akan segera rusak dalam sekejap. Dan karena hal itulah, Lina akan melakukan sesuatu supaya Ryo tidak terkena hukuman dari aturan Tuhan. Selain itu, Lina saat ini juga akan mengirimkan Celia ke tempat Ryo saat ini. Dan Lina juga memberitahu Celia untuk memberitahu Ryo bahwa saat dia memberikan sinyal, Ryo harus menghilangkan esensi sihir golem menggunakan kekuatannya dan lalu mengambil inti dari golem itu. Selain itu, Lina juga memperingati Celia supaya memberitahukan bahwa Ryo tidak boleh menggunakan kekuatannya di luar penghalang. Dan jika bisa, Ryo harus menggunakan kekuatannya ke kedua golem sekaligus. Atau bisa dikatakan Ryo tidak boleh menggunakan kekuatannya lebih dari 2 kali berturut-turut. Dan meskipun sulit, Celia bersedia untuk melakukan perintah Lina. Dan kemudian tanpa basa-basi, Lina pun langsung mengirim Celia. Sambil dia bergumam bahwa dia akan meniadakan semua yang tabu. Kekuatannya tidak bisa meramalkan hukuman karena melanggar aturan. Akan tetapi sebagai ayahnya, dia seharusnya bisa meramalkan masa depan ini. Atau mungkin apakah ayahnya yang sudah tidak peduli dengan apa yang akan Lina lakukan. Dan karena tidak mendapatkan jawaban dari perkataannya sendiri, Lina pun akhirnya menguatkan tekad dan mulai menggunakan sihirnya lagi. Oke, sekian dulu untuk video kali ini dan videonya akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa subscribe dan juga komen di video kali ini. Thanks for watching and see you on other videos. Goodbye.